Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Salam. perkenalkan saya Bidan Dewi Nurianti yang bertugas pada pagi hari ini. Baik Bu, dengan Ibu siapa? Ria Fideila, Oke, untuk umurnya berapa ya? 20 tahun, Agama, Islam, pendidikan, SMA, pekerjaannya, berumah tangga, alamat. Kudus, Oke, untuk nama suami Ibu siapa ya Bu? Tuan A, Umurnya, 24 tahun, agama, Islam, pendidikannya, SMA, untuk pekerjaannya, karyawan swasta, alamatnya Bu. Kudus. Oke baik Ibu, di sini alasan datangnya kenapa ya Bu? Ingin menggunakan kontrasepsi implan. Oke, untuk keluhannya, Saya kan punya anak satu. Nah, saya ingin menunda kehamilan dengan menggunakan KB implan. oke baik. Untuk kalau boleh tahu riwayat mens pertama kali umur berapa ya? 13 tahun. Untuk siklusnya berapa hari? Siklus 28 hari, Lamanya Bu, 5 sampai 7 hari. untuk banyaknya darah, apakah sedikit atau banyak? Eh, banyak. Oke baik. Untuk riwayat perkawinan ini, perkawinan yang keberapa Bu? Ya, pertama Oke, apakah Ibu pernah hamil sebelumnya? sudah pernah. Untuk penyakit, riwayat penyakitnya Bu, apakah ada riwayat jantung, hipertensi, atau ginjal? Tidak ada. Untuk riwayat penyakit keluarga? Tidak ada. Oke baik. Bu, di sini kan Ibu mau KB implan ya, saya akan. Oke baik Ibu, saya akan menjelaskan tentang KB implan. Apakah Ibu sebelumnya sudah pernah mendengar atau sudah tahu tentang KB implan itu apa? Belum. Oke baik Ibu, saya akan menjelaskan KB implan ya. Apakah Ibu setuju? Ya, siap, setuju. Oke baik, KB implan itu adalah alat kontrasepsi hormonal jangka panjang yang dipasang di bawah kulit untuk mencegah kehamilan. Nah, manfaat implan ini dapat dilepas kapan saja saat muncul efek samping dan manfaat lain yaitu ketika Ibu melepas implan ini, masa subur Ibu akan kembali cepat. Nah, efektivitas implan ini itu 99% ya Bu. Untuk macam-macam jenis implan ada dari 6 batang dalam kerja 5 tahun. Kemudian ada 1 batang lama kerjanya yaitu 3 tahun. Kemudian Indoplan dan Jadena yaitu terdiri 2 batang lama kerjanya yaitu 3 tahun. Cara kerja implan itu untuk mencegah ovulasi, membuat sendi serviks menjadi kental, kemudian mengurangi transportasi sperma, kemudian menghambat perkembangan endometrium ya Bu. Nah, pemasangan implan ini di lengan atas pada non dominan ya Bu, yang tidak digunakan aktivitas terus gitu. Di bawah, di atas sini jaraknya 8 cm dari siku. Kemudian keuntungan dari KB ini yaitu perlindungan jangka panjang 5 tahun atau 3 tahun, kemudian pengembalian tingkat kesuburan cepat setelah pencabutan, tidak memerlukan pemeriksaan dalam vaginal atau touch, bebas dari pengaruh estrogen, tidak mengganggu segama, tidak mengganggu produksi ASI. Pasien hanya perlu kembali ke klinik bila ada keluhan dan dapat dicabut kapan saja sesuai keinginan Ibu ya. Kemudian kerugian dari implan ini yaitu nyeri kepala, kemudian peningkatan atau penurunan BB secara drastis, nyeri pada payudara, kemudian mood swing, Ibu bisa berubah-ubah moodnya gitu, kadang terasa senang, sedih, cemas. Kemudian membutuhkan tindakan pembedahan minor untuk inersasi dari pencabutan. Kemudian KB ini itu tidak memproteksi dari penyakit menular seksual ya Bu. Nah, kemudian ada indikasi dari
KB ini yaitu saat usia reproduksi, usia 20 sampai 35 tahun, pasca persalinan, menyusui dan tidak menyusui, juga pasca guguran juga bisa. Kemudian tidak mengingat anak lagi tetapi menolak sterilisasi, riwayat kehamilan ektopik, kemudian tekanan darah kurang dari 180/110 ya Bu. Dan juga tidak boleh menggunakan kontrasepsi hormonal yang mengandung estrogen. Kemudian ibu jika sering lupa menggunakan pil, nah KB ini juga sangat direkomendasikan untuk ibu yang sering pelupa ya. Untuk kontraindikasinya, ibu itu diduga hamil atau ada tanda-tanda kehamilan itu tidak boleh ya Bu. Kemudian pendarahan pada vagina itu juga tidak boleh. Kemudian benjolan atau kanker payudara atau riwayat kanker payudara juga tidak boleh menggunakan KB ini. Kemudian tidak dapat menerima perubahan pola haid yang terjadi, ibu menderita myoma uterus, kemudian gangguan toleransi pada glukosa itu juga tidak boleh ya Bu. Kemudian ada efek samping dari implan ini yaitu pendarahan bercak sporting ringan, yaitu ketika ibu pada celana dalamnya ada sisa-sisa bercak gitu ya di celana dalamnya secara sedikit-sedikit gitu ya Bu. Kemudian ekspulsi ketika ibu sudah pemasangan di lengan, kemudian ibu beraktivitas pada yang dipasang itu mengakibatkan tabungnya keluar ya Bu, sehingga itu pindah tempat asalnya V gini jadi tidak V lagi gitu. Kemudian ada yang infeksi pada daerah insersi yaitu ketika pas di sayap itu kan Bu, nanti ada infeksi itu terjadi normal sih Bu, karena efek sampingnya penggunaan KB ini. Terus kemudian ada berat badan naik atau turun secara drastis. Kemudian untuk kunjungan ibu nanti ketika ibu mengalami kejadian amenorrea yaitu disertai nyeri perut pada bagian bawah, kemudian pendarahan yang banyak dari kemaluan, rasa nyeri pada lengan di pas pemasangan, kemudian luka bekas insisi mengeluarkan darah atau nanah, ekspulsi dari batang implan, kemudian sakit kepala hebat, penglihatan juga tidak jelas, kemudian nyeri dada hebat, dan dugaan adanya kehamilan. Itu ketika ibu mengalami dari salah satu kejadian itu, ibu langsung kembali ke sini ya Bu untuk penanganan lebih lanjut. Baik, itu tadi saya sudah jelaskan pada ibu tentang implan, kontraindikasinya, indikasinya, dan juga efek samping. Nah, itu apakah sudah jelas? Ya, sangat jelas. Oke, baik Ibu, kalau Ibu sudah jelas, saya akan bertanya pada Ibu, apakah itu implan? Apa itu implan, Bu? KB jangka panjang dengan waktu 3-5 tahun yang dipasang di lengan. Oke, baik, betul Ibu. Kemudian efek sampingnya? Untuk efek sampingnya itu terjadi perdarahan bercak, kemudian ekspulsi, dan infeksi pada daerah yang dipasang, kemudian BP naik turun. Oke Ibu, jadi Ibu sudah jelas ya Bu dari konseling pada pagi hari ini. Baik Ibu, saya ucapkan terima kasih. Untuk jika Ibu ada keluhan nanti segera datang ke sini ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai bidan Dewi Nurianti yang akan melakukan teknik pemasangan dan pencabutan KB implan. Sebelumnya saya akan melakukan 7 langkah cuci tangan terlebih dahulu. Ibu, sebelum saya mulai tindakan, Ibu boleh cuci lengannya terlebih dahulu ya Bu, untuk dengan sabun agar bersih. Kemudian saya akan melakukan tindakan untuk pemasangan KB implan. Baik, sebelumnya saya akan memasang taplaknya terlebih dahulu di bawah lengan Ibu.
Baik, kemudian saya akan memakai handscoon. Baik, saya sudah menggunakan handscoon. Kemudian saya akan desinfeksi. Kemudian saya akan menaruh bak duk steril di lengan ibu. Kemudian saya akan desinfeksi terlebih dahulu di lengan ibu dengan cara memutar. Kemudian saya akan mengambil anestesi terlebih dahulu. Permisi ya Bu, saya akan melakukan anestesi untuk mengurangi nyeri. Kemudian saya aspirasi terlebih dahulu dan saya akan masukkan anestesinya. Kemudian di sampingnya melakukan aspirasi terlebih dahulu. Saya akan mengecek apakah anestesinya sudah bekerja di lengan ibu apa belum. Permisi ya Bu, saya akan mencubit lengannya. Oke, apakah sakit Bu? Tidak. Oke, baik. Baik Ibu, KB implannya sudah terpasang. Baik Bu, KB implannya tadi saya sudah pasang. Jika ada keluhan perdarahan atau nanah atau tabungnya lepas dari luka, Ibu bisa kontrol ke sini lagi ya Bu, agar saya menindaklanjuti masalah Ibu. Kemudian jika Ibu ingin mencabut implannya juga diperbolehkan. Baik Ibu, untuk lukanya jangan dikena air terlebih dahulu ya Bu, selama 3 hari agar cepat kering. Nanti kalau kena air nanti bisa ada komplikasi lain atau bisa kurang keringnya nggak cepat gitu loh Bu. Ibu apakah ada pertanyaan? Ibu sudah paham. Jika Ibu nanti ada keluhan lagi bisa datang ke sini ya Bu. Baik Ibu, sekian dari penjelasan saya. Baik, saya akan melakukan teknik pencopotan KB implan ini ya. Sebelumnya saya akan desinfeksi lengan Ibu terlebih dahulu. Ini saya akan anestesi Ibu terlebih dahulu agar tidak merasa nyeri saat pelepasan.
Baik Ibu, saya akan mengecek apakah Ibu sudah tidak merasakan sakit. Oke, sudah tidak ya Bu. Dan saya akan palpasi terlebih dahulu KB implannya, posisinya. Oke, baik, sudah nih ya. Posisi ya Bu. Cut. Nah, ini sudah ketemu ya Bu KB-nya. Saya akan mencabutnya. Baik Ibu, KB implan Ibu sudah terlepas ya. Nanti kalau ada keluhan bisa datang ke sini untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih Ibu. Sama-sama.